Umur 23 kalian udah ngapain aja? Hello guys, welcome to Monton, Raymond Nonton. Kita bersama Doge kali ini. Kali ini saya dan Doge akan membahas Awkarin. Awkarin, selebgram ternama tanah air yang dulu kontroversi namun sekarang dipuji-puji. Berkat usaha dan ketekunan Awkarin, dia sekarang menjadi selebriti sekaligus pengusaha sukses dan kaya. Baru-baru ini Awkarin ini viral lagi bukan karena hal buruk atau selingkuh ya seperti selebriti lainnya, tapi dia viral karena di umur dia yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun, dia membeli sebuah hotel. Bukan check-in hotel, tapi beli check-out hotel. Mendengar hal itu, banyak netizen pun merasa insecure dan membanding-bandingkan nasib mereka. Aku umur 23 ngapain ya? Kayaknya gak ngapa-ngapain juga deh. Ini Awkarin baru umur 23 sudah beli hotel aja. Anjir. Nah, sebelum kita terjun ke pembahasan umur 23 sudah beli hotel, saya akan merefresh kembali siapakah Awkarin dan sejarah hidup Awkarin. Bersama Doge tentunya, mari kita bahas. Siapa sih Awkarin? Kenal? Saya? Kenal dong. Tentu saja saya kenal sama Awkarin. Tapi Awkarinnya yang nggak kenal saya, guys. Oke, kita mulai dulu dari perjalanan hidup Awkarin alias Karin Novilda Sulaiman. Wanita kelahiran Jakarta 29 November 1997 dari bapaknya seorang dokter mata dan ibunya seorang dokter gigi. Wow, pasangan dokter ternyata melahirkan seorang selebriti. Awkarin semasa SMP mencetak sebuah prestasi dengan nilai UN rata-rata 9,5. Fun fact ya guys, dia sekolah di SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu satu kampung sama saya. Nah, ketika mulai aktif bermain sosial media pada tahun 2011, Karin sebenarnya ingin memberi nama akunnya sebagai Awkward Karin, dikarenakan dirinya itu sangat polos dan canggung alias awkward. Terciptalah nama @awkwardkarin, namun karena dirasa terlalu panjang dan kurang catchy, akhirnya username tersebut disingkat dan lahirlah semua nama legendaris @awkarin dan menjadi nama panggung dia hingga hari ini. Karena di awal 2011 itu Instagram masih sangat baru dan masih sedikit orang yang mengetahui tentang Instagram, Awkarin banyak memfollow pengguna Instagram barat alias bule, dan bule-bule itu biasanya kreatif, berkonsep, dan berkarakter gitu. Dia pun terinspirasi dan ingin membuat konsep yang sama agar dapat menaikkan followernya. Seperti contohnya berfoto OOTD, outfit of the day, dan foto-foto kreatif lainnya. Akhirnya follower Awkarin pun semakin lama semakin banyak dikarenakan konten medsos milik Awkarin terbilang unik dan membuat eyegasm. Lanjut ke kehidupan asmaranya. Tahun 2015, Awkarin berpacaran dengan Deva Viandika. Namun hubungan pacaran mereka pun putus karena Deva berselingkuh dengan sahabatnya Awkarin. Tahun 2016, Awkarin berpacaran dengan Gau Sabda Al Muhammad alias Gaga Muhammad. Ketika berpacaran dengan Gaga, nama Awkarin semakin melejit. Itu dikarenakan gaya berpacarannya yang sangat vulgar, sering memamerkan kehidupan glamor meski masih muda, membuat netizen sering mengomentari postingan mereka. Awkarin juga sering membagikan kehidupan berpacarannya di YouTube dan followernya pun menyukai chemistry yang terbangun antara Gaga dan Awkarin. Namun hubungan mereka pun kandas hanya dalam waktu 5 bulan saja. Tepat di hari ulang tahun Gaga, di mana Awkarin memberikan dia surprise dan nangis di pelukan Gaga. Nah, video nangis ini pun viral dan Awkarin pun menjadi selebgram ternama. By the way guys, ini Gaga yang belakang ini viral karena putus dengan pacarnya yang sekarang bernama Laura setelah mereka mengalami kecelakaan akibat Gaga yang mabuk saat membawa mobil. Buat yang kepo silahkan cek video saya di atas sini ya. Nah, pada September 2016 tiba-tiba muncullah MV Bad, di mana rapper Young Lex berkolaborasi dengan Awkarin dan merilis lagu yang sangat edgy dan kontroversial. Bahkan mereka sampai ditegur oleh KPAI karena ya terlalu negatif gitu guys. Inilah yang merupakan awal mula karir Awkarin di dunia entertainment. Check this out. Memang gue anak nakal, tatoan tapi tak pakai narkoba. I'm a bad girl. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Gue matre yang bayarin dia. Dasar lo banci, potong aja itunya. Awkarin pun menjalin hubungan dengan Oka Mahendra, sang pendiri Takis Entertainment, agensi yang menaungi Young Lex, Awkarin, Anya Geraldine, dan lain-lain. Meskipun hubungan mereka hanya bertahan sebentar saja. Berakhirnya hubungan Awkarin dengan Oka bersamaan dengan kandasnya Takis Entertainment pada tahun 2017. Setelah kabar cekcok tersebut, netizen justru dibuat terkejut dengan munculnya berita yang tidak terduga.
Oka Mahendra yang biasa dipanggil John Hammond oleh Awkarin meninggal dunia pada 10 Juli 2017. Rumornya sih karena terlilit hutang, akhirnya dia menenggak cyanida, tapi akhirnya dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa Oka meninggal karena collapse by design. Mungkin itu artinya bunuh diri juga ya guys. Kurang paham juga sih. Intinya itu, Awkarin mengaku sangat hancur mendengar kematian Oka, namun dirinya berusaha tegar dan terus berjalan. BTW, Awkarin juga sempat membuat MV berjudul Badass yang banyak diketawai netizen karena lihat aja. Dan inilah. Kemudian dia berpacaran dengan anak dari wakil ketua MPR, yaitu Alfi Asyari, yang hanya bertahan 2 bulan saja. Setelah putus dari Alfi, Awkarin menjalin hubungan dengan Gangga Kusuma, sesama A-Team Management yang dibangun oleh Awkarin. Banyak yang mengira Awkarin dengan Gangga ini sudah serius karena sudah banyak berlibur ke luar negeri dan ke berbagai tempat. Dan mereka juga sering melakukan kegiatan sosial sehingga netizen mendukung hubungan mereka berdua. Meskipun akhirnya mereka putus juga hubungannya. Dan ini last ya guys, capek bahas mereka pacaran terus. Udah pacaran, putus, pacaran lagi sama yang lain, putus lagi. Mending gak usah pacaran aja, temenan aja kalau gitu mah. Oke, kemudian Awkarin berpacaran dengan Muhammad Sabian Tama baru-baru tahun lalu, anak dari Wisnu Tama yang merupakan pendiri dari Net Media Tama Televisi, sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, dan akhirnya putus lagi. Tapi kali ini putusnya marah-marah seperti di gambar ini. Fuck you, anjir. Single aja dulu apa sih? Dari semua perjalanan hidupnya, Awkarin berhasil membangun berbagai macam bisnis seperti tadi A-Team Management, di mana dia menaungi 15 selebriti lainnya yang terkenal juga lah. Dan Awkarin sendiri juga menjadi selebgram dan menerima endorse dengan penghasilan yang fantastis. Pokoknya mahal lah tarifnya. Kemudian ada bisnis baju dengan brand Bad Influence by Awkarin, hijab dengan nama Helly by Awkarin, kuliner dengan nama Aw Kenyang, dan juga ada organisasi non-profit untuk menolong hewan yang terlantar bernama Awdoption. Dan yang paling membuat netizen kagum adalah ketika Awkarin menjadi aktivis saat gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018, di mana dia terlihat membantu korban tsunami dengan membawa berbagai macam kebutuhan untuk dibagikan. Bisa dikatakan mulai tahun 2018, hidup Karin sudah berubah dari bad girl menjadi seorang wanita yang terlahir kembali. Netizen sepertinya sudah lupa dengan segala kontroversi yang pernah Awkarin lakukan. Tapi saya juga patut acungi jempol buat Awkarin karena sudah membantu manusia-manusia lainnya yang kesusahan. Jarang banget loh ada orang yang sudah sukses namun mau membantu orang lain, bahkan sampai turun tangan sendiri. Good job. Nah, kita akhirnya sampai dengan baru-baru ini saja Awkarin viral lagi sampai trending Twitter ya, dengan aksinya membeli hotel dan memamerkannya di Instagram. Bingung mau terharu atau ngakak. Thanks buat supportnya guys. Alhamdulillah kebeli hotel, begitu katanya. Namun di postingan tersebut Awkarin tak menunjukkan nama, lokasi maupun foto penampakan hotelnya. Hanya ada beberapa foto papan bunga yang lucu. Salah satunya ini. Congrats, ikan asin warnanya pastel, Cie Karin beli hotel dari mantan. Hehe. Wah, mendengar kabar ini, netizen pun ramai-ramai insecure karena, well, baru berumur 23 tahun. Ngapain aja kalian? Oke, kita baca beberapa keluhan netizen nih. Umur 23 on trending cause Awkarin buying a hotel, while me being 23 and unemployed yet. Hah? Yang umur 23 masih bingung nyari kerja juga, baru selesai patah hati dan masih porak-poranda, gak apa-apa. Jutaan orang lain di dunia ini adalah manusia yang wajar-wajar dan banyak bingungnya seperti Anda. Umur 23 Awkarin beli hotel. Gue pas umur 23 jangankan beli hotel, nginep di hotel aja pas study tour doang. Mak, sesekali cobalah tinggal di hotel ya. Cobain rasanya menjadi sultan. Awkarin umur 23 beli hotel. Gue umur 21 aja masih mikir 5 kali kalau beli GoFood gak ada voucher promonya. Sama guys, aku juga cari sampai ada voucher promonya baru saya beli. Umur 23 Awkarin beli hotel. Aku umur 26 masih pengangguran. Awkarin umur 23 beli hotel rame. Aku dari umur 9 tahun udah bisa beli hotel beserta pulau dan negaranya aja santai. Ya, ini pakai uang monopoli. Beda lah sama uang asli ya kan. Please ya, stop banding-bandingin pencapaian orang beda-beda. Gak apa-apa kok kalau umur 23 belum punya apa-apa. Siapa tahu nanti umur 30 tiba-tiba meninggal dalam keadaan banyak utang. Ini quotes yang bagus nih. Awkarin umur 23 beli hotel. Saya umur segini masih bawa pulang sendal hotel. Aku juga sih sebenarnya. Ya, untuk koleksi aja. Nih guys, untuk koleksi aja sebenarnya. Souvenir. Sabun hotel jangan lupa guys.
Kemudian ada Awkarin umur 23 beli hotel, saya umur 23 masih jadi babu hotel. Same place, different destiny. Gak apa-apa, hidupmu masih panjang nak, masa depan masih cerah kok. Nah guys, insecure umur 23 bahkan umur 30 belum ngapa-ngapain, jangan sedih dulu guys. Ini saya ada sedikit kutipan kata-kata bijak untuk kalian. Saat usiamu sudah lebih dari 23 tahun, kamu melihat satu persatu temanmu sudah menyebarkan undangan pernikahan mereka. Ada juga yang sedang melanjutkan kuliah di luar negeri yang bisa kamu lihat dari foto-foto di media sosial yang mereka upload. Beberapa di antaranya sudah punya karir yang mapan, seolah kesuksesan sudah berpihak pada mereka. Nggak usah mikir yang macam-macam deh. Tenanglah, semua ada waktunya. Kamu tidak sedang berlomba dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda dan nggak sama. Tugasmu saat ini adalah menjadi yang terbaik menurut versimu sendiri, bukan versi orang lain. Lakukan apa yang sudah kamu mulai, fokus dengan apa yang sudah kamu pilih, dan jangan pernah terlintas di hatimu untuk mengalahkan orang lain. Cuma bikin kamu capek sendiri guys. Bener banget nih quotes dari @negeri akhirat official. Meskipun kalian baru berumur 23 maupun 30, 40, 50, kita jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena perjalanan dan titik awal hidup kita ini berbeda-beda guys. Kalau si Awkarin kan berasal dari keluarga dokter dan terpandang, berarti dia udah curi start jauh dibanding kita-kita. Dan kalau kamu bandingkan dirimu yang masih merintis dari nol dengan orang lain yang sudah curi start tadi, tidak akan bisa dibanding guys. Dan juga tidak akan habis bandingnya. Soalnya di atas Awkarin masih ada Siska Cole. Jangan lupa, Siska Cole pun sekarang lagi naik daun dengan segala kekayaannya yang melimpah, dan saya yakin kekayaannya ini masih melebihi Awkarin. So, tetap berusaha sebaik mungkin seperti saya sekarang ini lagi merintis YouTube yang sudah kurang lebih 2-3 tahunan saya jalani. Hingga hari ini saya bisa menemani kalian ngobrol. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya guys. It's an honor. Oke guys, jika kalian menyukai video saya, jangan lupa kalian like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe ke channel saya untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video. Thank you and see you in the next video. Bye bye. 今天卡起墙上写着秦香莲的312岁了，整个单朝驸马郎。